Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvito Kaisario Rifada Putra, NIM 224100 dari kelas DAAB. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas analisa algoritma non-rekursif. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini terdapat sebuah barisan bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, dan min 6, lalu seterusnya. Di mana pada soal A, buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Nah, kurang lebih untuk fungsi iteratif yang saya buat yaitu nama algoritma sendiri adalah cek barisan. Jadi di mana kita dalam algoritma ini mengecek apa saja isi yang ada dalam barisan suatu array jika kita memasukkan n. Nah, parameternya adalah n. Nah, tujuannya itu untuk memeriksa pada suatu bilangan pada suku ke n. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita menginputkan sebuah n, maka kita akan tahu bilangan-bilangan pada array tersebut sesuai dengan inputan yang dimasukkan atau n yang dimasukkan. Nah, outputnya berupa un atau suku ke n. Jadi tergantung n yang dimasukkan nanti. Nah, di sini ada assessment di mana bilangan dimulai dari 0 atau 0 dimasukkan ke dalam variabel bilangan dan x dimulai dari 1. Nah, pada operasi sendiri ada perulangan while di mana x kurang dari sama dengan n. Jadi jika x-nya masih bernilai kurang dari sama dengan n, maka dia akan melakukan operasi percabangan di bawahnya, yaitu di mana jika x modulus 2, maka dia akan bernilai negatif. Artinya, jika X tersebut bernilai genap atau genap positif, maka dia akan dimasukkan ke dalam array dalam bentuk negatif dan dimasukkan ke dalam variabel bilangan. Nah, jika tidak, maka n tersebut akan dimasukkan ke dalam array bilangan dan akan dicetak nantinya return bilangan. Lalu untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan metrik untuk ukuran inputannya. Nah, metrik untuk ukuran inputan pada algoritma cek barisan tadi yaitu n. Jadi kita hanya mengacu pada inputan n yang dimasukkan oleh pengguna saja. Lalu untuk yang C, tentukan basic operation-nya. Nah, basic operation pada cek barisan ini terletak pada baris keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi basic operation-nya itu terdapat pada percabangan ini, di mana X modulus 2, atau kita mengecek apakah bilangan dimasukkan itu termasuk bilangan genap atau tidak. Lalu soal yang D yaitu jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, menurut saya ini tidak perlu melakukan analisa tersebut. Mengapa? Karena ketika nilai n itu dimasukkan dalam algoritma, dia hanya berjalan sekali looping saja. Jadi dia ketika dimasukkan nilai n, maka dia akan mengalami sekali looping saja pada perulangan while saja. Lalu untuk yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, maka persamaannya yaitu untuk persamaannya sendiri itu Cn sigma I sama dengan 1 sampai n bernilai 1. Nah, maksudnya di sini bernilai 1 kan artinya dia mengalami satu kali looping, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu untuk yang soal F yaitu carilah persamaan langsung dari Cn. Nah, pada persamaan sudah kita buat sebelumnya, kita menggunakan rumus pada baris senderet pertama, di mana U min L plus 1. Nah, U ini adalah nilai N, dan L ini adalah I-nya. Jadi, akhirnya N min 1 plus 1. Sehingga min 1 plus 1, 0, hasilnya adalah N. Kemudian untuk soal yang nomor 2, terdapat algoritma unique element, di mana ada array A, isinya itu 0 sampai n min 1. Tujuannya digunakan untuk memeriksa apakah setiap elemen A itu unik. Impulannya sendiri adalah array A, dan outputnya mengembalikan nilai true or false. Oke. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menghitung estimasi waktu dari algoritma unique element. Langsung saja kita kerjakan. Nah, dikarenakan pada kasus algoritma sebelumnya itu jumlah n tidak mengaruhi banyaknya looping, maka diperlukan analisa best case, worst case, dan average case. Di mana pada analisa best case-nya itu diperoleh sigma I sama dengan 0 sampai 0, dan sigma J sama dengan 1 sampai dengan 1, nilainya 1.
Nah, ini didapat dari perulangan di sini ya, dari for dan juga J-nya. Kemudian untuk analisa worst case-nya, kita masukkan batas atas dari masing-masing variabel seperti I dan J. Nah, kita dapatkan dari sini. Untuk I kan dimulai dari 0 sampai N-2 dan J dimulai dari I plus 1 sampai N-1. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, analisis average case-nya, kita bisa lihat pada tabel sini, di mana ditemukan ada elemen yang sama, I sama dengan 0, J sama dengan 1, I sama dengan 1, J sama dengan 2, sampai I sama dengan N-1, dan J sama dengan N. Nah, untuk banyaknya eksekusi basic operation, di sini ada 1, 2, sampai N kuadrat min N. Nah, N kuadrat min N ini hasil perkalian dari yang sebelumnya, di mana probabilitasnya terjadi 1 per N kuadrat min N. Dan kontribusi pada si N-nya yaitu 1 kali 1 per N kuadrat min N sampai N per N kuadrat min N. Sehingga average case-nya diperoleh si N sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N kuadrat min N I dikali 1 per N kuadrat min N. Nah, hasil persamaan hasilnya diperoleh yaitu untuk base case sendiri 1 dan worst case-nya kita lakukan pencarian seperti rumus baris standar seperti biasa ya, di mana si N sigma I sama dengan 0 sampai N-2, sigma J sama dengan 1 sampai N-1 nilainya 1. Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan rumus baris dan deret pertama, di mana rumusnya yaitu U min L plus 1. Nah, U-nya sendiri itu adalah batas atasnya, yaitu N-1 dikurangi 1 atau J-nya plus 1. Sehingga diperoleh hasil sigma I sama dengan 0 sampai N-2, N-1. Nah, pada si N ini kita bisa gunakan manipulasi pertama, di mana kita memindah N-1 ke depan karena sebagai konstanta dan di depannya sigma I sama dengan 0 sampai N-2 ini kita kasih nilai 1. Nah, ketika sudah kita lakukan manipulasi pertama, kita dapat menggunakan rumus baris dari pertama, di mana rumusnya sama kayak tadi, U min L plus 1, di mana U-nya di sini N-2, min 0, I-nya 0 plus 1. Sehingga hasil akhirnya si N, N kuadrat min 2N plus 1. Lalu untuk average case-nya sendiri, kan tadi diperoleh si N sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N kuadrat min N, I 1 per N kuadrat min N. Nah, kita dapat terapkan manipulasi pertama, yaitu memindahkan 1 per N kuadrat min N karena dia bersifat konstanta ke depan. Sehingga kita dapat memecah sigma ini, karena kan di rumus kan tidak ada yang I-nya sama dengan 0. Jadi kita tambahkan sigma I sama dengan 0 sampai 0 I plus sigma I sama dengan 1 N kuadrat min N kali I. Nah, ketika sudah kita lakukan manipulasi atau pemecahan, kita dapat menerapkan rumus baris dan dari kedua pada sigma yang ini. Jadi rumusnya yaitu N kuadrat min N atau batas atasnya dikali N kuadrat min N plus 1 per 2. Nah, ini nilainya 0 di sini. Jadi 0 plus pecahan ini. Kemudian setelah mengalami perhitungan, hasil akhirnya yaitu si N, N kuadrat min N plus 1 per 2. Nah, kan jadi soal nomor 2 kan kita diminta untuk menghitung estimasi waktu. Nah, rumus estimasi waktu sendiri itu yaitu T loop dikali N loop. Nah, di mana T loop ini didefinisikan sebagai T dan N loop-nya itu yaitu hasil dari si N masing-masing analisa entah itu best case, worst case, maupun average case. Jadi estimasi yang diperlukan itu kita dapat menggunakan rumus T loop kali N loop, di mana T loop ini didefinisikan sebagai T dan juga N loop ini kita definisikan sebagai hasil perhitungan dari si N. Nah, di mana pada base case kita dapat mendapatkan estimasi waktu yaitu T dikali 1 atau hasilnya T satuan waktu, karena kan hasil si N dari base case tadi kan bernilai 1. Jadi kita lihat yang punya. Lalu untuk estimasi waktu worst case yaitu T dikali N kuadrat min 2N plus 1. Dan average case yaitu
T dikali N kuadrat min N plus 1 per 2. Oke, selanjutnya pada soal yang ketiga, terdapat suatu matriks dua dimensi, akan dicek apakah memiliki elemen di mana A dengan indeks I, J sama dengan A dengan indeks J, I. Terus soal yang pertama kita buat fungsi iteratifnya dulu, yaitu algoritma yang pertama, algoritma yang saya buat yaitu bernama check matrix, di mana parameternya itu array A, di mana 0 sampai n-1, 0 sampai n-1, atau A indeks I, J. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menentukan dua matriks apakah memiliki simetris yang sama atau tidak. Nah, inputannya sendiri yaitu matriks A sendiri, atau mohon maaf, array A sendiri dengan isi yaitu 0 sampai n-1, 0 sampai n-1. Outputnya sendiri yaitu berupa true or false. Nah, untuk operasinya sendiri terdapat dua kali perulangan for, di mana ada for I bernilai I sampai n-2 dan for J bernilai I plus 1 sampai n-1. Di mana ketika dua perulangan itu dijalankan, dia akan masuk perjabangan di mana A indeks I, J sama dengan A indeks J, I return true. Jadi pada perjabangan ini kita mengecek apakah hasil matriks dua dimensi ini memiliki kesamaan atau memiliki simetris yang sama atau tidak. Jika iya, maka dia akan bernilai true. Jika tidak, dia akan bernilai false. Selanjutnya, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Inputannya adalah array multidimensi A yang dimulai dari 0 sampai n-1, dan jika n yang dimaksudkan semakin besar, maka eksekusi looping juga semakin bertambah. Secara tidak langsung, maka n ini berpengaruh terhadap jumlah looping yang terjadi pada algoritma tersebut. Lalu untuk yang C, tentukan basic operation-nya. Dalam algoritma yang kita buat tadi, memiliki lebih dari satu basic operation, tapi kita hanya menggunakan basic operation yang terdalam, di mana terletak pada percabangan saat melakukan pengecekan matriks tadi. Nah, terdapat di sini basic operation-nya. Lalu yang D, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan upper case? Nah, menurut saya tidak perlu dilakukan karena sudah saya jelaskan sebelumnya, karena semakin besar kita memasukkan nilai n, maka akan semakin banyak juga loop yang terjadi. Lalu untuk soal yang E, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, maka persamaannya yaitu Cn sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai n-2, dan sigma J sama dengan 1 sampai n-1 sama dengan 1. Nah, di mana sigma ini kita dapatkan dari kurungan dua for ini tadi ya, di mana I itu I sampai n-2 dan J I plus 1 sampai n-1. Dan 1 ini yaitu jumlah basic operation yang sudah kita analisa tadi. Lalu untuk penyelesaiannya persamaan langsungnya yaitu pertama-tama kita dapat menggunakan rumus baris dari pertama pada sigma J sama dengan 1 sampai n-1 bernilai 1, dimana rumusnya yaitu U min L plus 1, dimana U ini adalah batas atasnya yaitu n-1 dikurangi 1 plus 1. Nah, ketika sudah melakukan pengoperasian, hasilnya yaitu sigma I sama dengan 0 n-2 sampai n-2 dengan nilai konstantanya n-1. Nah, kita dapat menggunakan manipulasi pertama, di mana memindahkan n-1 ke depan dan menempatkan 1 di depan sebagai nilai dari sigma I sama dengan 0 sampai n-2. Nah, ketika sudah gini, kita dapat menerapkan rumus baris standar pertama, yaitu di mana n-2 min 0 plus 1, dan hasilnya yaitu n kuadrat min 2n plus 1. Dan kita dapat mencari atau menentukan estimasi waktunya, di mana rumusnya yaitu T loop kali N loop. T ini didivisikan menjadi sebagai T dan dikali N kuadrat min 2N plus 1. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas algoritma non-rekursif. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.